Jadi di sini cuma melon, semangka melon, Semangka melon, semangka melon, semangka melon, semangka melon, Semangka melon. semangka melon, semangka melon. Jadi sama SMA aku beberapa kali numpang hidup di rumahnya orang. Numpang hidup. Hai, saya Tom MC Ifle. Hari ini saya kedatangan tamu yang keren banget. Beliau sempat viral di TikTok bukan karena hal yang positif, tapi karena hal yang negatif. Tetapi efeknya luar biasa karena cara menanganinya juga luar biasa. Yolanda dari Saladnyo. Nah, apa kabar, Yola? Puji Tuhan, baik. Thank you. Thank you sudah datang dan jauh-jauh dari Jogja. Thank you juga udah diundang, Pak. Yola, gimana ceritanya dengan kasus TikTok yang rame kemarin ini? Ini cerita dulu langsung ke yang rame-rame dulu ya. Gimana ceritanya sih? Jadi tuh sebenarnya aku juga nggak tahu kan, kayak misalkan ada yang bikin video kayak gitu. Jadi taunya pun gara-gara netizen gitu. Netizen tuh komen ke Instagram Saladnyo, sampai nge-WhatsApp admin, terus nge-DM aku pribadi, sampai kayak temenku ada juga yang kayak reach out, kamu lihat ya video ini gitu. Ya udah, habis itu gara-gara video itu gara-gara udah ada beberapa orang, sebenarnya aku sempat bikin Insta story infoin kalau aku tuh gak apa-apa. Tapi kok kayaknya di FYP-nya makin tinggi banget. Jadi setelah 1 minggu bikin itu video, kayak videonya tuh nyampe jutaan kan yang nonton. Iya. Nah, gara-gara itu akhirnya ribut banget. Terus admin aku makin kayak, Kak, ini tiap hari udah puluhan yang laporin gitu. Terus aku bikin video TikTok. Karena kan aku dulu tuh sempat aktif TikTok gitu. Terus udah lama banget gak main TikTok, aku bikin video di TikTok kasih tahu kalau aku tuh gak apa-apa. Jadi sebenarnya cuman gara-gara itu sih. So jadi ceritanya ini ada orang Review salad, tapi dia bukan customer ya. Dia adalah kompetitor sebenarnya kan? salad. Atau dia punya bisnis salad juga kan? Setelah aku lihat sih memang dia punya bisnis salad, tapi biasanya di di Jakarta. Di Jakarta. Gitu. Terus kayaknya dia lagi buka cabang ke Jogja, makanya dia cobain salad-salad di Jogja. Oh gitu. Gitu. Lalu dia review. Di-review. Apa yang membuat netizen itu tidak respect dengan mereka? Apa yang membuat menjadi viral tuh di mananya? Kalau misalkan menurut aku, kayaknya gara-gara mereka tuh pertama juga jualan barang yang sama. Jadi mereka jualan salad buah juga. Terus habis itu reviewnya mereka itu mungkin kayak mimiknya nyebelin. jadi menurut aku bukan karena si customer saladnya doang yang kayak sebel, tapi mungkin karena netizen sebel aja sama dia. Jadi malah nge-supportnya si saladnya. Kelihatannya sih gitu. Itu kan ada beberapa video ya, ada yang dia berdua dengan partnernya sama yang dia sendiri. Iya, benar. Itu dua-duanya itu mereview saladnya juga dua-duanya. Jadi yang berdua itu kalau yang aku tonton, mereka tuh cobain berdua. Mungkin satu temannya tuh masih oke, dikasihnya kalau nggak salah ratingnya tuh 8/10 yang temennya. Yang dia ngerasa enggak 6/10 gitu. Nah, habis itu video yang dia sendiri itu yang ngasih rating 6/10, menurut aku sih gak worth it ya gitu. Isinya melon, semangka melon. Semangka melon. Iya. Aduh, jadi waktu itu sampai rame, viral dan kelihatannya banyak yang malah mereview produk beliau ya, produk mereka, dan ternyata mana sih ini yang semangka melon, ternyata enak juga gitu ya. Bagus kok, ini packagingnya begini, ininya begini. Jadi Saladnyo ini kelebihannya apa sih yang disukai oleh customer? Kalau misalnya aku survei customer sih rata-rata sukanya karena sausnya saladnya yang lebih creamy sih. Jadi saladnya itu kan dari 2018. Nah, 2018 itu udah ada yang jualan salad, tapi tuh kayaknya belum booming gitu. Nah, orang tuh masih mikirnya kayak salad itu rasanya tuh kecut, asem, terus kayak makanan bule gitu. Nah, akhirnya aku bikin saladnya salad yang rasanya manis gitu. Jadi manis, terus nggak aneh lah di lidah Indonesia. Karena aku sendiri kan lidahnya lidah kampung juga kan. Jadi kayak kalau makan yang terlalu bule-bule gitu nggak cocok gitu. Jadi gara-gara itu kelebihannya adalah customer yang nggak suka makan buah, akhirnya dipakein saus salad sama keju, mereka jadi happy makan buah. I see. Ada nggak yang pesan sampai ke Jakarta? By the way, di Jakarta kita ada cabang juga. Oh, di Jakarta ada cabang? Kita ada 12 cabang di Jakarta. 12 cabang di Jakarta? Iya. Total cabang ada berapa? Total cabang sih ada 29. 29 cabang? Itu cabang atau franchise? Jadi kalau dari 29 cabang,
kita tuh ada 2 franchise. Jadi 27 punya sendiri. Nah, 2 franchise itu gara-gara dulu kita pengen coba. Jadi sebenarnya sebelum kasus viral ini, saatnya tuh udah mungkin punya 500 sampai 600 permintaan franchise. Tapi aku nggak pernah terima gitu. Oke. Akhirnya waktu itu aku coba 2. Aku ngetes gitu. Karena kan penasaran kan, akhirnya Betul. dicoba. Tapi semenjak tahun lalu kita udah nggak terima sama sekali. Nggak terima franchise. Apalagi pas viral gini, kan permintaannya tiap hari kan. Betul. Cuman aku merasa masih banyak yang harus diperbaikin dari salatnya. Karena takutnya malah belum ready. Aku ngurus punya aku sendiri aja ternyata tidak semudah itu. Terus takutnya mengecewakan gitu sih. I see. Oke, good. Wah, seru ya. 27 cabang. Susah nggak ngurus cabang? Susah banget. Susah banget. Susah banget. Susahnya apa? Susahnya karena aku kan mulai itu dari kos-kosan. Mulai dari kos-kosan. Dari kos-kosan. Dari bikin sendiri, motong Di sendiri. Jogja? Di Jogja. Oke. Jadi itu benar-benar bikin sendiri, nggak punya ilmu, nggak punya modal, nggak punya privilege untuk coaching sama siapapun. Jadi tuh ngasal gitu. Jadi karena memulainya itu mungkin nggak dengar SOP, nggak ngerti SOP, terus nggak ngerti profit, marginnya gimana, itu cuman kayak orang jual di warung gitu loh. Nah tiba-tiba aku juga karena dulu nggak punya ilmu, jadi aku tuh nggak takut apapun. Akhirnya berani buka cabang, bahkan buka cabang keluar kota. I see. Gitu. Jadi karena aku tidak tahu itu semuanya, makanya benerinnya ternyata nggak mudah. Kalau dari awal mungkin nggak sesuai yang SOP dan lain-lain. Tapi mungkin kalau aku flashback lagi, aku bersyukur kalau Yola yang sekarang ini jadi Yola yang dulu. Maksudnya ilmu yang aku dapat sekarang ini aku tahu dari dulu, aku nggak akan berani. Gitu. Jadi learning by doing ternyata bagus juga ya dalam bisnis ya. Dan perbaiki sedikit-sedikit. Pernah rugi nggak? Pernah. Pernah rugi? Pernah nambal gaji 3 bulan gitu. Oh, kenapa bisa begitu? Karena waktu itu juga omsetnya sempat turun, terus juga nggak ngerti hitungannya. Aku ini bener-bener buta finance. Jadi Buta aku finance. nggak ngerti kayak pengeluaran kontrolnya gimana, inventory juga gimana, kebanyakan barangnya apa gimana, terus waste-nya juga banyak. Kembali sih ke SOP-nya lagi. Jualan salad buah itu sebetulnya nggak gampang ya, karena kan banget. harus fresh. Iya benar. Dan buah itu kalau kepanasan sedikit kan, apalagi buah-buah apa ya yang gampang Strawberry gampang kena asem tangan. tuh. Strawberry kayak kena tangan aja, kena air, dia tuh kan kayak gabus, Iya. menyerap basi, berjamur. Udah gitu kayak buah-buah kayak misalkan si semangka. Semangka dari luar tuh susah banget untuk ngeliat dia bagus apa enggak. Iya. Pas dibuka jelek. Udah gitu harga buah itu kan naiknya Nah, tiap hari. nggak bisa itu ya, nggak bisa di cap ya. Nggak bisa. Bisa seminggu doang. Itu udah maksimal. Berarti HPP-nya naik turunnya. Iya, Harga jual nggak bisa berubah banyak kan? nggak bisa berubah banyak. Oke. Udah gitu apalagi kita mainnya di online. Jadi komisi online kita kan biasa pakai promo, komisinya ngeri banget sih. Berapa sih kalau komisi online? Sampai 40%. 40%. Range-nya dari 35 sampai 44%. Dari apa? Reseller atau dari platform? platform. Platform 40%. Jadi misalkan beli nih di aplikasi online 100.000, yang kita terima setelah dikurang 35 sampai 44% itu. Wow. Payment on time. On time. H+1. H+1. Oke. Jadi platform apa yang sekarang yang paling banyak jualan salad buah? Shopee, GoFood, GrabFood, GrabFood. Seimbang sih sekarang. Seimbang. TikTok? Kan nggak bisa TikTok Shop. Oh iya ya. Soalnya kan dia fresh kan. Oh iya, benar. Oke. Wah, oke, Yola. Aku interested dengan your background. Ya, ceritain dong masa kecilnya gimana. Jadi aku tuh gede lahir di Jakarta, terus sampai aku gede lahir di Jakarta, terus aku punya keluarga yang berkecukupan, tapi bukan yang kaya banget gitu, enggak, tapi Crazy rich gitu. enggak. Berkecukupan, maksudnya papa punya mobil, punya rumah, sekolahnya di tempat yang bagus gitu. Tapi juga bukan yang berkekurangan, enggak gitu. Tapi sampai kelas 3 SMP, mama papa aku ceritanya kan punya bisnis garment dulu. Di momen itu kayak barang Cina masuk, terus kita bangkrut gitu. Habis itu karena bangkrut, kita sekeluarga harus pindah ke Sampit
Kalimantan Tengah. Hmm. Nah, pindah ke Sampit Kalimantan Tengah, rencananya pengen cobain hal yang baru. Nah, itu juga buat aku belajar sih. Kayak ternyata coba hal baru tuh nggak selamanya pasti sukses gitu. Oke. Terus akhirnya setelah setahun ada problem juga, intinya jadi bangkrut lagi. Akhirnya mama papaku harus pindah lagi ke Pontianak gitu. Jadi mereka pindah ke Pontianak. Di momen itu aku tuh harus mutusin aku akan ikut ke Pontianak atau aku mau sekolah di Oke. Sampit. Mm-mm. Which is di Sampit tuh tidak punya keluarga sama sekali Oke. gitu. Jadi pas aku kelas kan udah setahun tuh di Sampit, berarti aku kelas 1 SMA. Nah, pas kelas 1 SMA, aku mikir, aku juga nggak tahu sih kenapa aku dulu gitu ya. Aku mikir aku maunya sekolah gitu. Karena aku tahu kalau aku pindah sekolah, kita kan 3 bersaudara, aku anak paling besar. Aku punya 2 adik, mereka kan juga susah sekolah, kan biayanya mepet banget kan. By the way, aku tuh bukan anak pinter gitu loh, jadi aku nggak pernah ranking. Dari kelas 1 sampai SMA aku nggak punya prestasi apapun, piala aja nggak punya gitu. Jadi kayak aku berani minta beasiswa, tapi bukan beasiswa anak pintar, tapi beasiswa tidak mampu. Jadi dulu sekolahku sekolah Katolik, terus minta beasiswa ke pastor gitu. Ya udah akhirnya minta beasiswa ke pastor kasihin aku beasiswa 6 bulan. Jadi karena aku mau sekolah di Sampit, akhirnya mama papaku sekeluarga pindah ke Pontianak, aku di Sampit sendiri di asrama gitu. Ya udah. Oke. Habis itu dari asrama itu pertama kali aku mengerti aku harus jualan gitu. Jadi mungkin mama papaku backgroundnya memang punya garmen dulu gitu kan. Tapi ya kan dari kecil kan karena anak manja ya, jadi nggak pernah kepikiran akan harus bisa hidup susah, harus bisa hidup sendiri mandiri tuh nggak, karena kan punya mbak macem-macem. Ya udah akhirnya kelas 1 SMA di asrama kan 6 bulan. Nah setelah di asrama 6 bulan, akhirnya aku ketemu teman yang sangat baik yang ngajak aku tinggal bareng sama dia gitu selama SMA. Jadi selama SMA aku beberapa kali numpang hidup di rumahnya orang, ketemu orang-orang baik yang bantuin aku gitu. Numpang hidup. Numpang hidup tuh gimana ceritanya? Numpang di rumahnya dia gitu. Jadi numpang di rumahnya Orang tua teman. nggak ngasih santunan atau apa? Karena mama papa di situ juga sesusah itu gitu dulu. Jadi selama aku SMA, aku dulu mulainya jualan pakai handphone Nokia N63 yang dulu Jualan tuh, apa? jualan baju macam-macam. Jadi karena aku dari Jakarta, aku tuh dulu main Facebook. Oke. Jadi karena aku main Facebook, teman aku yang di Jakarta ada yang jualan, terus karena teman-teman aku yang di Sampit itu belum ada yang main Facebook, aku nge-save foto-foto di Facebooknya teman aku yang jualan baju. Terus aku pakai HP aku kan udah save foto-fotonya nih bajunya. Aku jualin ke teman-teman aku. Jadi karena ongkos kirim dari Jakarta ke Sampit itu dulu kan kayak 50.000 sekilo. Mereka kalau beli satu baju kan sayang. Jadi ya aku tuh jualin satu baju, aku naikin harganya 10.000. Terus aku tambahin ongkir 5.000 karena 1 kilo bisa 10 baju. Jadi kayak gitu aku jualan gitu, dari baju, coklat, apalagi ya, power bank dulu zaman dulu, stiker. Just tip jadi iya, ya. stiker apa? HP BlackBerry kalau Iya, tahu dulu iya. yang kayak gitu-gitu. Ya itu sampai lulus SMA, bayar uang sekolah pakai itu. Wow. Gitu. Perasaannya gimana kalau sekarang inget itu? Luar biasa. Luar biasa karena semua cuma kebaikan Tuhan. Wow. Jadi sebetulnya kejadian-kejadian itu memberikan pelajaran apa buat Yola? Waktu sekolah, kalau misalkan kalau kita jatuh nggak akan dibiarkan tergeletak sama Tuhan pertama. Terus banyak sekali sebenarnya orang baik. Terus kalau misalkan mau berusaha pasti bisa. Kalau mau berusaha pasti bisa. Oke, keren. Terus gimana sampai bisa ke Jogja? Nah pas ke Jogja, jadi lulus SMA itu tuh sebenarnya sama sekali nggak kepikiran untuk kuliah. Karena setiap orang tanya, kan udah tahu diri ya nggak punya duit, masa mau bilang kuliah? Mungkin kalau teman-teman udah pada bilang mau jadi dokter, mau kuliah di kampus yang keren gitu. Nah aku selalu jawab enggak. Tapi satu hari aku tuh main Twitter aku lihat ada kampus murah di Jogja gitu. Jadi kayak uang masuknya cuma 500.000. Akhirnya aku beneran hubungin, ternyata beneran. Ya udah akhirnya ngomong ke orang tua juga. Akhirnya dibantuin mama juga waktu itu biar aku bisa terbang ke Jogja gitu. Ya udah akhirnya ke Jogja karena dapat kampus murah. Jadi masih ingat di Jogja tuh bawa satu koper, dalamnya ya cuman baju-baju, terus ngekos di kosan kayak 250.000 per bulan yang WC-nya luar, terus nggak punya motor gitu. Jadi start di Jogja gitu. Wow, keren ya. Ya, bukannya keren sih, maksudnya perjuangannya tuh nggak mudah ya. Kalau adik-adik di mana? Adik-adik sekarang adik aku kan ada 2, yang cewek udah di Australia kerja. Terus kalau yang cowok ikut kita berdua, aku sama suami aku. I see. Di SMA sekarang. Ikut bisnis ya? Di Jogja, Oh, masih sekolah. Masih sekolah di Jogja. Iya, tapi bareng aku sama suami aku.
Keren. Nah, jadi pada saat merintis bisnis, waktu awal memulai bisnis tuh triggernya apa sih? Kenapa kok salad buah yang menjadi yang sampai ke salad buah itu gimana ceritanya? Jadi sebelum aku mulai saladnya, aku tuh juga bukan bisnis sih jatuhnya, jualan gitu. Jualan. Karena kan aku kuliah sambil kerja kan. Jadi aku pernah SPG-an, aser. Selama kuliah tuh aku membiayai hidup sama kuliah tuh pakai kerja. Plus aku masih jualan baju online, jualan macam-macam. Nah, sebelum si saladnya aku pernah jual kue cubit, pernah jualan kayak minuman buko pandan, zaman dulu belum terkenal. Nah, aku jualan kayak di Sunmore gitu. Di Sunmore bangun jam 4 pagi, bikin stand, terus jualan gitu, tapi gak laku. Pinter masak berarti ya? Pinter makan sebenarnya. Gitu. Jadi sebelumnya udah pernah coba, terus habis itu selalu gagal. Nah, habis itu makanya aku selalu kerja part time, ya SPG dan lain-lain, tapi nggak pernah kerja di perusahaan. Jadi nggak punya modal itu kan. Akhirnya sampai satu hari aku tuh pengen makan salad buah, karena dulu pas SMA aku tuh pernah bikin salad buah sama kakak angkat aku. Kita tuh mau jualan salad ini untuk apa sih namanya, untuk persembahan ke gereja gitu. Jadi waktu itu aku cari, sebenarnya nggak pengen bikin tapi pengen beli, searching di Jogja, loh kok nggak ada yang jualan salad buah yang aku mau. Adanya mungkin kan salad buah yang kayak di brand pizza. Ya itu kan, nah itu kan rasanya juga beda kan. Betul. Karena kalau yang itu kan lebih ke kayak salad sayur gitu. Nah aku maunya salad buah manis, aku tuh masih ingat rasanya. Akhirnya gara-gara itu aku bikin di kos. Jadi aku beli buah dikit-dikit, terus aku videoin. Aku bikin video, aku bikin di Instagram sama di WhatsApp story, cerita gitu. Terus ada yang order, ada yang pesen. Abis itu orang-orang pada respon, ini apaan gitu, coba jualin dong. Nah, jadi dari aku yang dulu mau coba mulai bisnis kuliner itu nggak pernah berhasil, karena gitu kayak, oh ini orang ada yang mau coba, udahlah aku jadiin aja gitu. Ya udah akhirnya aku open PO, aku jual dulu 15.000 satu cup gitu. Terus habis itu ya udah tawar-tawarin ke temen. Nah kan udah open PO nih, sebenarnya beli tuh mungkin kayak cuma 5 kotak kan, tapi kalau udah jualan kan nanggung ya. Maksudnya yang beli cuma 5, capek banget gitu. Akhirnya udah aku japri-japriin teman-teman aku. Jadi sekalian jualan satu-satu karena aku harus nganterin. Jadi tuh free ongkir seluruh Jogja. Jadi mungkin kalau di Jakarta nganter sendiri naik motor. Jadi karena aku tahu itu, aku tuh nyatetin rute kan. Misalnya aku mau antar ke sini, ini lewat rumah siapa ya, kira-kira lewat tempat siapa ya. Jadi aku japriin, Kak mau nggak beli salad buah aku 15.000, nanti aku anterin. Nah ya udah, mungkin dari 10 orang yang mau kan 2, karena kasihan gitu. Gitu. Oke. Terus akhirnya nama saladnya dari panggilan aku. Karena aku panggilannya Nyo sebenarnya. Panggilan itu udah di daftarin Haki. Udah ya. Iya, Oke. Panggilan aku sih sebenarnya. Karena itu kan bikin bukan karena udah prepare kan. Oh iya kita harus bikin bisnis. Orang gitu. bayangannya ya salad Nyo itu dari Padang. Iya kan Nyo gitu ya. Nyo itu ya bahasa Padang salad Nyo. Lemaknya. Gitu ya. Pada kira aku orang Padang. Ya kira orang Padang. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi modal pertama kali waktu modal bikin salad yang pertama kali itu berapa modalnya? Awalnya tuh aku lupa antara 200.000 atau 500.000. Soalnya kan cuma beli buah. 500.000 sekarang menjadi berapa rata-rata penjualan satu outlet? Berapa ya? On average di musim yang bagus. Dan di musim yang bagus mungkin ngomong transaksi kali ya. Mungkin sekitar 7.000 sampai 8.000 transaksi. 7.000 per bulan? Tapi total, nggak per hari. Satu outlet atau total? Total 7.000 transaksi. Oke. So, harga jualnya sama satu harga atau ada beda-beda? Range-nya paling murah berapa, paling mahal berapa? Paling murah dari 15 ribuan sampai 46 ribuan. 15.000 sampai 46.000. Waktu jualan banyak yang niru nggak? Banyak banget. Banyak ya? Karena kan salad buah itu mudah banget. Ya benar. Satu mudah, yang kedua adalah giliran satu booming
nirunya itu supaya gampang ya ikutin yang sudah ada. Banyak yang niru. Banyak banget. Nirunya sampai seperti apa? Sebenarnya kan karena aku mulai 2018. Jadi 2018 itu aku mulai, 2018 akhir itu sempet nge-boom. Jadi dia sempet nge-boom, sempet viral. Oke. Karena waktu itu pas banget si GrabFood lagi join ke Jogja. Waktu GrabFood join, dia tuh lagi kasih promo tuh super gila sih. Gitu. Jadi kayak Saladnyo itu salah satu brand yang bantu support sama ngenalin si GrabFood karena untung juga buat aku. Kalau beli pakai GrabFood, waktu awal banget tuh ya. Iya, awal banget gitu. Waktu pakai GrabFood murah gitu kan ya. Sampai waktu itu aku pernah didatengin sama CTO-nya GrabFood sih karena dikiranya penjualan salad itu fraud. Oh. Gitu. Dikira fraud tapi itu real ya, Itu jualannya real, banyak sekali gitu ya. Bener gitu. Jadi sebelumnya aku jualan pakai GrabFood, aku tuh jualan pakai GrabSend. Jadi karena aku udah capek anter kan, aku harus kerja juga, harus skripsi waktu itu. Jadi aku jualan pakai GrabSend. Capek juga kan buat kasih taunya. Akhirnya masuk GrabFood. Nah pas masuk GrabFood itulah yang gila banget sih karena lebih kebantu karena lebih gampang. Kalau nggak kan ngandelin aku yang muter kan. Jadi bener fokus ke produksi, distribusi pakai Grab gitu ya. Terus ada juga sih cerita lucu sama si Grab dulu karena waktu itu aku sambil skripsi. Jadi aku tuh udah kuliah 5 tahun. 5 tahun ini nggak lulus karena kan sambil kerja. Gitu. Akhirnya aku sambil jualan salad buah, aku lihat potensinya bagus, tapi aku tuh harus skripsi. Akhirnya waktu aku sering bolak-balik skripsi, aku tuh taruh kulkas aku di depan kamar kosan aku, terus aku masukin salad setiap pagi, aku taruh nota, pulpen, plastik, terus aku bikin kantin kejujuran di situ. Jadi kalau misalnya ada orang order, Grab itu pasti nggak mungkin ketemu tempat aku, karena tempat aku tuh di pinggir Jogja, terus kosnya dari jalan raya harus masuk gang tuh baru ada kamar kosanku lantai 2. Jadi nggak ada pelang apa-apa, dia akan video call aku kan, kasih tanyain yang mana. Nah setiap ada order, Grab itu akan naik ke kamar aku, terus video callan sama aku, terus kasih tahu, ini Pak saladnya yang ini, terus tulis nota sendiri ya Pak. Gitu. Wah, nanti hebat, duitnya masukin ke kulkas gitu. Jadi keren. sempet kayak gitu. Keren. Ya, untung ada teknologi ya. Untung ada teknologi. Tapi gara-gara waktu itu aku gagal skripsi, akhirnya itu yang membuat aku punya tekad untuk aku harus gedein Saladnyo. Karena waktu itu aku bilang gini, oke, aku nggak bisa lulus nih di tahun ke-5, nggak apa-apa, tapi Tuhan kasih aku dong yang supaya aku tuh tetap bisa membanggakan walaupun aku lulus kuliah telat gitu. At least kalau misalnya aku lulus tahun depan, aku bisa datengin keluarga aku ke Jogja. Karena aku 5 tahun di Jogja, mama papaku nggak pernah ke Jogja. Karena biaya kan. Gitu. Akhirnya dari situ ya semangat itu. Makanya aku bilang di akhir 2018 itu booming. Karena mungkin momennya tepat. Instagram algoritmanya bagus. GrabFood baru masuk ke Jogja. Habis itu masuk Gojek. Gitu. Jadi pas banget. Wah. Momen hokinya. Momen hoki ya. Iya. Jadi kalau menurut Yola, Saladnyo ini berkembang itu karena apa? Saladnyo berkembang karena strategi, karena hoki. Hoki sih kayaknya. Karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik pertama karena Tuhan baik. Kedua karena hoki, momen-momen yang didapat tuh pas banget. Maksudnya salad buah itu yang kenalin juga pertama, aku nggak bilang Saladnyo itu salad buah pertama di Indonesia, enggak. Yeah. Tapi aku bisa bilang Saladnyo itu salah satu pelopor salad buah di Indonesia. Kenapa? Karena di waktu itu juga aku sampai cek algoritmanya Google, salad buah itu sebenarnya Saladnyo. Oh. Gitu. Jadi kita sempat masuk ke trendingnya, keywordnya itu loh. Oke. Gitu. Tapi kenapa Tuhan baik ke Yola? Karena Tuhan baik aja. Pasti ada alasannya. Nggak tahu. Apakah karena apa yang membuat Yola itu bisa survive sampai seperti sekarang ini? Jadi kalau Tuhan itu ada, ngomong apa sama Yola? Karena kuat. Karena kuat. Karena kasihan mungkin. Oke. Takut nangis nih. Iya, takut nangis. Terlalu cengeng, Coach. Kenapa nangis? Karena terharu sih sebenarnya. Karena kayaknya tuh aku juga nggak apa sih, aku tuh kan bukan siapa-siapa kan sebenarnya. Terus juga nggak pintar, maksudnya nggak hebat kayak orang-orang sebenarnya kan gitu. Tapi ya Tuhan sebaik itu aja. Tapi memang apa ya? Kalau saya melihatnya dari luar,
dari responsnya Yola pada saat mendapatkan pressure dari kompetitor. Bukannya marah, malah terima kasih. Itu buat saya, apa ya, mungkin hanya malaikat yang bisa ngomong kayak gitu. Karena kalau orang yang normal pasti akan membalas. Pasti akan balas kejahatan dengan kejahatan gitu. Ini enggak, dia malah terima kasih, thank you, ya kalau saya salah, saya akan perbaiki. Kalau ini, itu dari mana? Kok bisa responsnya seperti itu dari mana, Yola? Karena mungkin aku merasa juga sebenarnya kan apapun yang aku punya hari ini itu kan cuma dari Tuhan. Jadi kalau ada orang yang nggak suka atau apapun ya, aku bukan kekuatan aku juga untuk bikin ini semua. Terus aku juga merasa kan Tuhan sangat baik ya di hidup aku. Aku juga banyak salah sama orang, mungkin aku juga banyak salah tindakan, tapi Tuhan tetap maafin. Jadi kayak ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Karena sebelumnya juga udah pernah juga di Black Campaign. Terus akhirnya aku tahu kalau misalkan ada yang mau jatuhin, cuma Tuhan yang bisa jatuhin sih. Benar. Ya, kalau memang Tuhan mau angkat ya angkat. Hari ini bangkit ya hari ini naik gitu ya. Kalau besok mau hancur ya besok hancur. Benar. Dengan gampangnya. Cerita Black Campaign yang sebelumnya kenapa? Apa yang terjadi? Jadi tuh kan salahnya ada di 2018. Terus habis itu di 2019 datanglah kompetitor. Aku super salut sih sama kompetitor ini karena ketika dia datang memang menurut aku dia jauh lebih pintar, dia jauh udah lebih prepare gitu, mesti ilmunya udah lebih banyak. Jadi dia memang datang dengan dia tuh kasih tahu juga, maksudnya aku tuh datang dengan memberikan solusi atas kelemahan-kelemahan brand kamu gitu. Jadi aku tuh udah pernah juga ketemu sama orangnya. Terus habis itu mungkin beda value juga gitu, karena dia masuk dengan cara misalkan kasih tau iya nih karena dia masuk tuh kayak gimana ya, jadi kayak misalnya setiap dia bikin konten dia akan selalu bilang iya kita kan nggak kayak Salad yang sebelah, pokoknya yang gitulah kata-kata yang. Tapi dia kok menunjuknya ke Saladnya, taunya dari mana? Apakah belak-belakan terbuka begitu? Gitu. Jadi di momen itu karena banyak itu balik lagi si netizen yang selalu lapor, jadi aku tuh suka nggak ngerti, nggak perhatiin ya, nggak perhatiin. Terus tiba-tiba netizen bilang kan ini kok kayaknya keterlaluan ya bahasa-bahasa dia kasih taunya tuh sampai kayak begini banget gitu. Akhirnya aku tahu dia. Terus ada satu momen aku juga terinspirasi nih sama dia masalah satu desain yang tentang kayak point card gitu loh. Jadi point card tuh kan sebenarnya udah lazim ya, udah dipakai sama siapapun. Akhirnya kita juga mikir kalau dia bisa bikin salad kayak kita nggak apa-apa, kita terinspirasi dan semua desain itu beda. Gitu. Akhirnya kita bikin sama dia dijadiin konten kayak bilang kalau kita tuh plagiat. Gitu. Dikatain plagiat, ditempelin logonya, dipampangin nomor WhatsApp-nya kita, terus dibikinlah campaign kayak free berapa puluh salad untuk yang tag teman-temannya kasih tahu berita ini. Wow. Gitu. Nah itu sih aku masih simpan semua capture-nya. Wow. Terus gara-gara dia bikin itu, aku nggak pernah up di sosial media waktu momen itu. Walaupun tuh heboh banget kan, dikiranya aku tuh settingan. Gitu. Padahal aku nggak pernah suka yang kayak gitu-gitu. Akhirnya waktu itu aku laporin ke polisi. Karena aku merasa di dalam ini kan banyak orang ya. Kalau sampai ada apa-apa sama usaha ini, yang kena tuh kalau aku doang tuh nggak apa-apa, tapi tanggung jawabku tuh besar. Betul. Di luar karyawan ada keluarga aku, ada karyawan, ada keluarga karyawan. Aku laporin polisi, terus aku ajak ketemu dia. Aku kasih tahu nih aku udah laporin polisi, tapi aku nggak minta kamu take down. Kayak kalau misalnya itu bisa membantu usaha kamu lebih baik dan kamu happy, nggak apa-apa, lanjutin aja gitu. Tapi in the end aku nggak lanjutin. Karena aku merasa kalau aku fokusnya untuk membalas dendam kayak gitu terus, aku malah nggak jalan. Akhirnya aku tutup, aku biarin kita jalan lagi gitu. Nah, tapi selama 2 tahun kompetitor aku ini nyerang terus macam-macam. Selama 2 tahun? Iya, selama 2 tahun. Wow. Jadi dari yang momen heboh itu aku kan nggak up di sosial media, tapi selama 2 tahun dia nyenggol. Jadi misalkan kita bikin nih endorse ke kulineran din. Kalau dulu kan masih di Jogja, Solo, Semarang gitu kan. Kita bikin promo misalkan promo apa gitu. Nanti dia pakai akun brand dia komen, enak juga ya bikin promo gini. Atau kayak macam-macam misalkan
aku sempat diundang pembicara terus bahas tentang kompetitor gitu. Bahas tentang kompetitor, ownernya bisa upload story terus tag aku. Ngomong kayak walaupun pokoknya aku lupa isinya, intinya dia tuh tersinggung gitu. Padahal apa yang aku omongin tidak ada nyinggung dia Nggak ada sama sekali hubungannya gitu. ya. Terus dia bisa ngomong kayak Yola di sini slim ya, kadang pakai fotonya masih kurus. Oh, terus wah itu udah Di luar konteks di luar konteks sebenarnya. Terus kayak udah akhirnya ada satu hari aku ngamuk sih. Maksudnya ngamuk tuh kayak gak kuat ya, kayak digitu-gituin terus, maksudku udah sampai ke personal segala kan. Tapi menurut aku itu aku juga masih dalam belajar, maksudnya pembelajaran pendewasaan diri dalam bisnis. Jadi kayak mungkin kan itu masuk ke personal juga, jadi itu kesel gitu. Aku blow up satu kali. Tapi setelah satu kali itu aku udah nggak pernah melanjutkan. Aku cuma pengen kasih tahu kayak ini aku juga punya perasaan loh, kamu ada batasnya ada ya. batasnya gitu. Nah setelah itu mungkin kayak 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu kita ketemu kok, dia dan aku kan orangnya cowok kan, ya udah kita ngomong. Terus aku bilang nggak apa-apa kok, aku nggak ada, aku cuma kasih tahu kalau no hard feeling lagi. Terus aku merasa terima kasih karena kamu membuat aku juga jadi lebih dewasa gitu. Dan aku mikir sebenarnya aku bilang ke dia, aku super salut juga sama kamu karena dengan ada kompetitor mungkin aku jadi kenceng banget. Mungkin kalau kita sendiri kita merasa kayak udah cukup deh. Tapi karena dianya pun hebat menurut aku, jadi aku sendiri ngerasa aku juga harus belajar supaya kita bisa jadi teman sparring terus gitu. Sampai sekarang masih ada? Masih ada ya. Terus muncullah TikTok itu ya. Muncullah TikTok, which is aku nggak kenal malahan. Jadi waktu si brand yang di TikTok ini muncul, aku merasa aku udah lebih calm ngadepin ini karena sebelumnya aku udah pernah melewati. Jadi kayak Tuhan tuh udah siapin yang sebelumnya untuk hal yang ini. Tapi kalau heboh mana? Heboh yang sekarang atau heboh yang sebelumnya? Heboh ini heboh banget. Ini heboh banget sih emang asli. Heboh banget. Kalau dulu mungkin hebohnya ya Jawa Tengah lah ya, Jogja. Karena kan brand kita Jogja. Ini seluruh Semarang. Indonesia nih, sampai TikToker, food blogger pada. Iya, ya mungkin aku nggak mampu ya bayar endorse. Tapi sekarang sama Tuhan dikasih ini, saya kasih endorse gratis. Iya, sampai kayak ya ampun. Udah gitu, maksudku kan yang di highlight itu adalah melon semangka. Iya. Padahal kan itu ya buah juga ya sebenarnya kan. Tapi yang mungkin orang bisa lihat ini jadi kelemahan, dibuat jadi kelebihan. Malah yang endorse malah pada bilang ya melon semangka kenapa, aku suka. Dan lucunya di orderan aku banyak banget yang request cuma pakai melon semangka. Tolong ya order melon semangka. Iya, pokoknya pakai melon semangka aja ya Kak. Karena kan kemarin pas aku ke outlet aku sempet coba ngelayanin supaya aku bisa ngelihat kan, maksudnya flow-nya di store gimana, terus kayak ngelihat orderan-orderannya masuk tuh seperti apa, lihat data juga kan. Kok lucu banget, notes-nya banyak banget yang kayak Kak pakai melon semangka aja ya gitu. Ternyata itu adalah ya nggak tahu deh, cara kerja alam semesta tuh keren banget ya. Yola pernah nggak mau nyerah dalam bisnis? Pernah banget. Pernah. Kapan? Mungkin ratusan kali. Apa triggernya sehingga bisa pengen nyerah? Triggernya lebih banyak ke internal ya. Karena aku bilang aku tidak punya background punya bisnis, nggak ngerti sistem manajemen. Aku tuh nggak ngerti ada HR, ada finance, ada marketing. Aku kan nggak ngerti gitu. Jadi kayak triggernya adalah ketika aku merasa aku tuh udah nggak kuat handle orang-orang. Terus aku merasa aku nggak kuat untuk ngerti harus bikin sistem kayak gimana gitu. Even sampai sekarang ada kok kadang perasaan kayak ini kan puji Tuhan lagi luar biasa gitu. Tapi di dalam hati aku kayak wah ini kayak gimana ya caranya, kok aku nggak ngerti gitu. Tapi aku berusaha belajar terus aja sih. Sepanjang berbisnis, stres pernah nggak sih? Terus tuh, banyak banget stres, sering banget. Stres pernah? Pernah. Mau tutup, mau selesai gitu, pernah. Serius? Pernah. Lagi, wah padahal permintaan kan nggak pernah sepi ya, maksudnya. Pernah juga. Pernah. Pernah. Oke. Yola, apa sih yang membuat Saladnyo bisa berkembang cepat? Artinya gini, gimana cara Yola berpikir tentang pengembangan Saladnyo ini? Misalnya, kita buka di Semarang misalnya. Saya mau buka nih di Jakarta. Apa dasar yang membuat Yola itu berpikir, saya mau buka di Jakarta? Pengembangan ya.
Di momen itu aku cuma mikir, ini demand-nya lagi banyak banget. Aku tahu nih sistem aku belum jadi, tapi aku nggak tahu lagi kapan kesempatan itu datang sih. Makanya kayak misalnya orang ngomong di Semarang, aku langsung berani buka dulu gitu. Oke. Nanti Jadi kalau buka itu berarti apa? Buka ruko, ruko kecil-kecil. ruko kecil, Heeh, 2 lantai, 1 lantai, satu lantai. 1 lantai. Desain Tapi seadanya. bisa itu Dine in, apa? take Bisa away. dine in. Dine in enggak, tapi Nggak take bisa, away. hanya take away aja. Oke. Ya udah. Jadi buka sewa. Sewa berapa karyawan satu tempat? Satu tempat minimal 3 karyawan. 3 karyawan. Minimal 3, 4 sampai. Belanja buah dari mana? Belanja Mereka belanja buah. atau dari pusat? Kalau misalkan dulu mereka yang belanja. Jadi mereka belanja reimburse gitu. Tapi kalau sekarang sistemnya semua belanja dari pusat, supplier yang anterin. Oke. Terus misalkan kalau buka di Jakarta tuh udah buka dari tahun 2020 atau 2021 gitu kalau nggak salah. Pikiran aku tahu nih di Jakarta itu banyak influencer besar gitu. Jadi kalau misalkan kayak toko aku cuman di Semarang, Jogja, ketika aku mau endorse orang yang gede gitu, sedangkan mau endorse orang yang gede sayang banget karena marketnya di Semarang sama Jogja pasti nggak sebesar orang-orang di Nggak sebesar Jakarta. Jakarta, Jadi aku betul. waktu juga beraniin diri, ya udah buka aja deh di Jakarta. Bukanya dari 1 cabang, 2 cabang gitu. Oke. Jadi cabang pertama di Jakarta di mana? Di Tebet. Di Tebet. Oke. Terus berarti pas buka cabang apa yang Yola lakukan untuk membuat cabang itu rame? Sosial media. Sosial media. Apa? Iklan? Iklan, endorse, terus dulu sih nggak main ads, mungkin sekarang udah main ads. Endorsement terus juga kebetulan kan salatnya 2018, jadi kayak masyarakat di Jogja itu rata-rata tuh kan yang kuliah dan macam-macam. Terus akhirnya kan mereka akan lulus, mereka akan pindah ke kota masing-masing. Nah itu juga kalau aku lihat cek dari insight Instagram, Jakarta tuh nomor 2 followersnya dari Jogja. Oh. Gitu, jadi aku juga cek itu sih. Menarik. Tapi percentage online lebih besar daripada yang take away ya? Iya, online lebih besar karena di Jakarta sendiri cabang-cabangnya juga lebih banyak cloud kitchen. Karena ngelihat dari sistem bisnisnya di Jakarta kan biayanya mahal banget kan semuanya. Beda banget sama main di Jogja sama di Harga Jakarta, Jogja, Semarang itu sama? Cuma Jakarta yang beda. Jakarta lebih mahal dong ya harusnya karena biayanya semua mahal. biayanya, karyawannya, HPP-nya. UMR-nya juga lebih mahal gitu ya. Gimana cara kontrol karyawan supaya karyawan tidak bawa kabur uang? Sampai sekarang masih belajar. Tapi pernah nggak ada karyawan Pernah. Mau karyawan di head office, mau karyawan di toko, pernah. Kejadian di apa namanya, ada yang korupsi gitu ya? Pernah. Ceritanya gimana? Ya itu maksudnya mungkin harusnya setoran, terus yang di pusat ngeceknya belum kencang, jadi setorannya dibawa pergi, terus dia tiba-tiba hilang gitu, kurang lebih gitu. Cuman balik setiap ada kejadian gitu, sebenarnya kan kita nggak bisa gantungin itu sama manusia ya, kayak dia harus jujur macam-macam. Itu kan semuanya diri sendiri ya, tergantung diri sendiri. Jadi setiap ada kejadian itu yang aku pikir adalah sistemnya harus benar, berarti sistemnya nggak benar kalau sampai bisa kayak begitu. Oke. Jadi sekarang untuk menghindari itu gimana? Untuk sekarang menghindari itu ya bikin sistem SOP-nya per tim. Misalnya kayak setiap toko kita kan punya frontliner, lalu nanti kita ada punya supervisor store, lalu ada supervisor area, jadi nanti tanggung jawab di supervisor area. Terus kita bikin sistem, misalkan setorannya sehari harus berapa. Jadi udah ada harus uang masuk ke bank berapa, udah ada record POS. udah ada record, ada POS-nya ya. Ada POS-nya, terus juga udah ada mesti sambil berjalan kan ngecek food cost kan. Kalau keluar berapa, sisa berapa, barangnya dicek sisinya di mana gitu. Terus ada CCTV. Oke. Seberapa intensif Yola bekerja in the business sekarang ini? Sekarang masih full time? 1000%. 1000%. Bersama suami. Masih jualan buah juga nih. Full time, masih ngurusin dari pagi sampai sore, kerja begitu ya? Sampai subuh. Sampai subuh. Wow. Masih banget, PR banget pasti. Menikmati atau udah mulai lelah? Aku selama ini kan jalan tahun ke-6, berarti udah 5 tahun. 5 tahun fasenya banyak banget. Super gila kerja,
mau menyerah, jadi aku biarin, lalu semangat Sempet lagi. juga pembiaran ya? Sempet kayak berapa bulan aku nggak mau lihat omset pernah, karena aku capek banget. Maksudnya kayak aku nggak ngerti apa yang harus dibenerin. Mungkin kalau orang lain lihat kayak, kok nggak benerin sih bisnis kamu? Tapi aku waktu itu sebenarnya membenarkan mental health aku dulu, karena ternyata kan entrepreneur not for everyone ya. Betul. Orang nggak ada yang tahu gitu. Orang taunya jadi entrepreneur keren, banyak duit. Mereka nggak ngerti serangan mentalnya tuh seberapa banyak, tanggung jawabnya seberapa banyak. Jadi setiap kalau ada orang tanya, enaknya jadi entrepreneur? Aku nggak pernah bilang kayak enak banget. Puji Tuhan enak gitu, ada privilege ya. Tapi ada hal yang kayak orang tuh nggak banyak share juga gitu. Kayak misalkan handle manusia tuh kan nggak gampang. Terus juga bikin sistem di teorinya bisa gitu. Pas terapin gimana? Terus juga pas hadepin omset turun, waktu gajinya harus nombok, kan yang mikirin tuh kita gitu. Jadi gini, kalau misalkan misalnya tim aku kerja, dia punya arahan dari aku, tanggung jawabnya dari aku. Kalau aku salah kasih arahan, salahnya aku sebenarnya. Tapi kalau aku sendiri, aku nge-push diri aku terus gitu. Jadi kayak lumayan. Cerita mental health kenapa? Apa yang terjadi? Yang terjadi banyak sih sebenarnya, karena di bisnis itu balik ya, maksudnya sebelum bisnis pun aku kan hidup sendiri, memilih hidup sendiri gitu. Jadi bukan karena mama papaku gak baik, mama papaku luar biasa, keluargaku luar biasa gitu. Jadi dari kecil mungkin belum umurnya untuk kerja, belum umurnya untuk mikir harus cari uang, sekolah dan lain-lain. Aku udah harus gitu. Terus habis itu balik lagi dikasih Tuhan berkat bisnis gitu. Di bisnis juga menghadapi banyak masalah internal, menghadapi masalah dengan tim gitu ya. Balik aku kan nggak sempurna, aku juga terus belajar, aku juga banyak melakukan kesalahan. Jadi kadang aku tuh lebih sering untuk menyalahkan diri aku sendiri sih. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, kadang memang bukan karena aku doang aja, karena kadang keadaan aja emang lagi nggak hoki juga, atau karena ada faktor dari orang lain, tapi aku suka nge-push diri aku sendiri gitu. Jadi ada momen-momen aku milih untuk rehat dan aku biarin bisnisnya. Yang penting aku selamat dulu, karena aku tahu bisnis itu tergantung dari ownernya. Ownernya kalau bisa berpikir jernih, bisnis akan lebih sehat gitu. Jadi waktu ditinggalin naik atau turun omsetnya? Ya pasti cenderung menurun. Cenderung menurun ya. Ada dampaknya ya. Iya pasti ada dampaknya. Cuman kayak mungkin aku juga nggak terlalu money oriented, jadi kayak udahlah. Tapi aku tahu aku memilih untuk rest karena aku akan kembali. Jadi aku biarin rest dulu. Bill Gates punya kebiasaan dalam 1 tahun dia akan punya kayak namanya sabbatical ya. Dia akan berhenti dari semua kegiatan, itu benar-benar full, nggak mau diganggu. Setelah keluar, dia akan keluar policy baru. Itu yang memang dilakukan oleh semua business owner, harus begitu. Wajar. Jadi ya, memang harus dijadwalkan. Harus dijadwalkan, namanya sabbatical. Sabbatical itu benar-benar kosong, nggak ngapa-ngapain, nggak usah diganggu sama sosial media, nggak usah diganggu dengan apa. Terus dia mulai menjurnal, nulis apa yang itu yang saya rekomen ke klien-klien saya juga. Iya, karena itu penting banget ya. Penting banget. Jadi kan karena kalau punya coach enak, kan bisa ada yang counterpartnya, ada yang tektokan, gitu. ada mirrornya. Coach akan nanya, nanti si klien akan ngomong gitu, akan cerita. Tapi kalau sendirian kan nggak bisa. Jadi caranya gimana? Journaling, tulis apa yang ada di pikiran kita, tulis aja. Nanti kalau dibaca ulang itu akan ketemu banyak sekali great ideas. Yang cuma muter-muter di sini gitu ya. Karena nggak sempat kita tuangin. Nah, begitu dituangin akan keluar informasi, wah ternyata banyak ide ya. Nah, ide itu bisa menjadi sebuah susunan ulang ketika kita keluar sabbatical. Gitu. Jadi keluar sabbatical, panggil tim, saya dapat ide saya gini, mulai hari ini arah kita ke sana. Jadi ada sistem baru gitu. Kita akan ada sistem baru, kita akan ada arah baru, tim juga merasa fresh. Iya. Itu salah satu yang memang harus dilakukan. Ngosongin. Soalnya penuh banget. Bener, ngosongin. Iya. Jadi selama ini punya mentor nggak?
Punya mentor, punya Aku punyanya ini organisasi. Jadi aku join EOA, yang entrepreneur. Accelerator. Oh. Nah, habis itu aku join 1,5 tahun. Habis itu karena sekarang suami aku join bareng-bareng karena dia melihat aku kasihan juga ya sudah tidak mampu. Jadi sekarang suami aku join EO. Oke. Mungkin bukan mentor tapi Temen ya, temen, peer yang peer. levelnya juga sama. Benar. Tapi Oke. kalau pas aku di EOA aku punya satu coach selama 1 tahun. Gitu. Very good. Coach itu penting gak sih? Punya coach? Penting banget sih. Penting banget. Kenapa penting? Penting karena kadang kan banyak hal yang kita belum tahu, lalu coachnya juga udah melalui, jadi dia bisa kasih insight juga gitu loh ke kita. Pas aku dulu melalui ini, aku bakal ngapain gitu. Sama punya lingkungan yang suportif tuh penting banget. Kayak misalkan karena aku join di organisasi itu, aku jadi punya teman-teman yang senasib gitu. Jadi ketika aku ngeluh, aduh capek banget, nggak dikatain orang, nggak bersyukur. Tapi kayak, ya wajar lah, capek mah capek aja gitu. Iya. Benar. Wow, seru ya. What's next untuk Saladnya? What's next buat Saladnya yang terdekat adalah mau benerin internal. Pengen benerin internal, pengen benerin sistem, pengen kasih yang terbaik untuk selain customer, pengen kasih yang terbaik untuk karyawan sih. Walaupun nggak akan bisa senengin semua orang. Pasti. Tapi komitmen aku sama suami aku, kita sebagai owner sebenarnya kayak melayani sebenarnya. Jadi melayani orang yang di dalamnya, melayani customer. Wow. Lalu juga pengennya Saladnya, impiannya sih Saladnya bisa dinikmati sama seluruh warga Indonesia ya, which is harus di berbagai kota gitu. Tapi mungkin kita akan berani melangkah kalau yang ini udah benar sih. Ada nggak cabangnya tutup? Ada. Cabang tutup, pindah gitu juga. Oh, oke. Jadi kalau Yola kasih pesan buat para pengusaha wanita yang punya tanggungan, banyak banget ya. Woman entrepreneur. Dia menjadi entrepreneur bukan karena pengen, karena terpaksa. Iya. Keluarganya membutuhkan dia, anaknya harus sekolah. Jadi si ibu ini harus melakukan whatever it takes untuk survival. Dan memang benar, banyak sekali yang mengalami juga problem dengan mental health. Karena running a business, apalagi nyari karyawan yang gak gampang, Benar. ketemu orang yang ya tidak mudah juga. Ya manusia itu bermacam-macam, belum lagi omongannya ini itu ngomongin kita. Ya punya WA group company, dia bikin WA group sendiri untuk untuk ngegosip gitu ya. Dan ini adalah hal yang memang tidak mudah. Kalau Yola mau kasih advice ke pengusaha-pengusaha yang sedang struggling saat ini, kira-kira advice-nya? Aku yakin kalau misalkan selama kita berusaha, pasti Tuhan sediain sih. Kalau Tuhan bawa sampai ke sini, nggak mungkin akan ditinggalkan. Pertama itu. Terus percaya untuk orang-orang yang menjadi berkat untuk keluarganya, untuk orang-orang terdekat ya, pasti diberi berkat. Pasti diberi berkat. Selama kita mau memperbaiki diri terus, tahu kalau semuanya itu bukan cuma kekuatannya manusia gitu. Tahu kalau misalkan ini juga emang titipan juga, ya pasti Tuhan kasih. Siapa sih orang yang menurut Yola saat ini, bukan saat ini ya, selama Yola hidup sendiri, yang berjasa dalam hidup Yola? Banyak banget. Kalau pilih satu, siapa yang, wah ini turn around banget nih gara-gara dia nih, ada? Aduh, kalau pilih satu nggak bisa kok. Siap. Banyak banget. Siapa? Contoh satu aja. Salah satu. Sorry, ini misalnya pertanyaan temen gimana? yang pernah ya kamu ikut saya aja. Yang sempat menyelamatkan hidup Yola, yang Yola anggap wah dulu ya kalau flashback gue nggak ada dia nih, gue jadi gelandangan nih, atau saya tinggal di nggak ada tempat tinggal gitu. Siapa? Sebenarnya banyak banget karena di setiap musim hidup aku yang nolongin tuh beda-beda gitu. Jadi mungkin teman-teman aku yang ngasih aku tumpangan tempat tinggal waktu aku susah. Gitu sih, yang bantuin aku sampai sekarang juga. Masih in touch dengan mereka nggak? Masih in touch ya.
Oke. Aku nggak pernah lupain sih apa yang mereka lakuin gitu, karena mau dibayar pakai uang pun nggak bisa, karena itu kan kebaikan hati ya, kekayaan hati. Iya benar-benar. Itu nggak bisa nggak bisa dipaksakan ya. Mm-mm. Dan mereka tergerak pasti ada yang menggerakkan juga ya, benar nggak? Benar. So masih in touch sama mereka Masih. sampai hari ini. Ya. Wow. Jadi pelanggan saatnya juga atau jangan-jangan jadi bisnis Udah pada partner. bisa-bisa, by the way itu semua bridesmaid aku waktu aku nikah sih. Ya. Oke. Tapi satu orang juga yang buat aku mau bangkit lagi tuh suami aku. Kira-kira kalau mau bilang terima kasih mau ngomong apa sama suami? Kalau mau makasih, jadi gini, suami aku sebenarnya itu profesional di perusahaan yang dia sangat impikan. Orang yang sangat passion di kerjaannya dia tuh profesional kerja di perusahaan yang dia sangat impikan dari dia kecil gitu. Sampai dia ketemu aku, terus karena dia tahu kita harus bareng-bareng dan kita pengen membangun marriage yang sehat. Terus juga dia melihat kemampuan aku di perusahaan udah sisa sedikit gitu. Karena bener-bener rasanya tuh udah nggak mampu lagi, akhirnya dia rela untuk join bareng-bareng supaya hubungan kita oke sama di bisnis kita oke gitu. Oke. Terus mau ngomong apa sama beliau? Thank you and I love you. Tapi ya saya kasih tahu ya. Ini mungkin sebetulnya bukan rahasia, tapi menurut saya ini adalah salah satu yang penting untuk dipahami oleh banyak business owner. Dari dulu saya mulai menjadi seorang coach tahun 2006. Dan saya perhatiin perusahaan-perusahaan yang berkembang dan sukses itu kalau suami istri kompak. Amin. Ketika suami istri kompak itu bisnis luar biasa. Jadi ini true story, ada satu company suami istrinya berantem terus. Itu bisnis nggak pernah beres. Bisnis nggak bakal beres, benar-benar ada aja masalah. Nah, jadi coaching nih. Nah, kalau coaching itu kan saya bukan hanya menyentuh bisnisnya aja, tapi justru menyentuh orangnya. Iya, benar. Kalau si ownernya tadi Yola tepat banget tuh. Kalau bisnis itu cerminan dari owner. Kalau ownernya baik, bisnisnya baik-baik aja. Kalau ownernya optimis, ya bisnisnya juga optimis. Nah, jadi saya coaching nih, berdua namanya couple coaching. Couple coaching diperbaiki, ternyata mereka masing-masing punya trauma. Masing-masing punya traumanya diberesin, terus kompak. Aneh tapi nyata. Begitu kompak, itu bisnis nggak diapa-apain. Nggak perlu coaching, nggak perlu sistem, nggak perlu apa. Sistemnya memperbaiki diri sendiri. Wow. Karyawannya memperbaiki diri sendiri. Jadi kekompakan suami istri itu ya rezekinya double. Beneran, itu luar biasa. Jadi kalau kita lagi down ya suami harus mengingatkan. Kalau suami lagi down, istri harus mengingatkan. Dan saya kasih pesan ke teman-teman yang di bisnis ya. Memang kadang-kadang kita 24 jam tuh ngomongin bisnis sama istri. Which is nggak boleh. Iya, benar. Which is tuh nggak boleh. Kenapa? Karena kita bisa berantem di tempat tidur ngomongin bisnis. Benar. Bisa berantem ya, di tempat tidur tuh. Bisa debat. Cekcok ya. Bisa, kamu harusnya begini. Tadi kenapa pas meeting begitu? Nggak boleh harusnya. Jangan. Iya. Nggak boleh. Bener-bener profesional. Jadi, dan harus saling mendukung. Harus saling mendukung. Saya dukung kamu ada apa? I help you. Gua berdukung. Jadi jangan dianulir atau di cancel. Karena kalau masih baru mungkin masih oke. Tapi kalau udah lama-lama pasti kesabaran itu tadi tuh akan habis juga. Seperti pis tisu ya. Seperti pis tisu. Jadi support aja. Kamu begini, support. Nanti kalau salah kita koreksi bareng-bareng. Nanti kalau si suami bilang ini, oke, let's try. Udah, gue support. Kamu support saya support kamu. Itu bakal seru. Iya. Dan gak usah dibahas. Pas tidur udah gak usah dibahas bisnis lagi. Bahas yang lain aja. Ngomongin apa kayak gosip kayak, ngomongin anak kayak seru-seru yang seru-seru kayak. Nah, itu akan membuat bisnis jauh lebih sehat. Iya. Bukan hanya sehat, tapi bisnis itu menjadi lebih fun ya. Seru. Kita ke kantor jadi benar-benar ya main, bukannya bekerja gitu. Gitu. Iya. Ya
nanti bisa di ini kan, Iya. bisa dipertimbangkan. Ya. So, Yola, thank you so much Thank you, for Coach. coming. Wah, seru banget sudah bisa sharing dan insight-nya banyak banget. Dan ya semoga kita bisa ketemu di waktu-waktu yang lain ya. Yo, yang thank you buat Coach sudah mau undang. Thank you so much. Thank you. Teman-teman, belajar apa hari ini dari Yola? Kalau saya belajar banyak banget dan ini cara mengelola emosinya itu luar biasa dan mungkin kematangan itu datang karena banyak dari perjalanan hidup, tapi juga dari keinginan untuk menjadi yang lebih baik untuk customer dan bisnisnya dan karyawannya. Thank you so much. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.